Pada kesempatan kali ini, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi hidrolisis larutan, maka akan kita bahas soal-soal latihan tentang hidrolisis larutan garam. Soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan jenis hidrolisis pada garam yang disebutkan, serta memperkirakan harga pH larutan garam tersebut. Soal yang A, misalnya itu CH3COONA. CH3COONA ini asalnya dari CH3COOH, itu tergolong asam lemah, sedangkan Na-nya berasal dari NaOH, yaitu basa kuat. Setelah membentuk garam, karena basanya lebih kuat, maka pH-nya akan lebih besar dari 7, dan dia disebut hidrolisis parsial, atau kadang-kadang disebut hidrolisis sebagian. Jadi kalau salah satu tergolong asam lemah dan basa kuat, maka dia disebut hidrolisis parsial. Selanjutnya yang B, NaCl. Itu berasal dari NaOH. NaOH itu adalah basa kuat, dan Cl itu berasal dari asamnya HCl, dia adalah asam kuat. Yang seperti ini, jika dua-duanya asam kuat dan basa kuat, maka akan disebut tidak terhidrolisis atau tidak mengalami hidrolisis. Begitu seterusnya. Untuk yang C, NaCN, harus ditentukan Na-nya itu adalah basa kuat dan Cn-nya asam lemah. Selanjutnya kalian tinggal menentukan jenis hidrolisis dan besarnya pH. Lalu yang D itu CH3COONH4. CH3COO itu tadi adalah asam lemah, dan NH4 itu basa lemah. Nah, kalau dua-duanya lemah begini disebut hidrolisis total. Hidrolisis total atau kadang-kadang disebut hidrolisis sempurna. Untuk besarnya pH itu tergantung dari, di soal nanti akan diketahui Ka dan Kb. Ka itu adalah konstanta ionisasi asam dan Kb adalah konstanta ionisasi basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, berarti dia asamnya yang lebih kuat, maka pH-nya berkebalikan menjadi kurang dari 7. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka pH-nya akan lebih besar dari 7 karena Kb-nya itu menunjukkan basanya lebih kuat.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus pH hidrolisis garam. Di soal nomor 2 yang A, diketahui besarnya KaCH3COH 10 pangkat min 5. Kita diminta menghitung besarnya pH dari CH3COONa 0,1 m. Langkah pertama, kita menentukan, diketahui di sininya Ka berarti pKa. Rumusnya nanti min log Ka. Ka-nya tinggal kita masukkan 10 pangkat min 5, didapat hasil pKa. Lalu masuk ke rumus yang ada pKa-nya. Berarti pH sama dengan setengah kali 14 plus pKa plus log M. M-nya nanti dimasukkan angka 0,1 atau 10 pangkat min 1. Itu rumus untuk yang A. Lalu sekarang yang B, diketahuinya, perhatikan ada Ka dan ada Kb. Berarti menggunakan rumus yang ada pKa dan pKb. Langkah pertama kita menentukan pKa. Rumusnya min log Ka. Lalu pKb sama dengan rumusnya min log Kb. Baru masuk ke rumus pH. Pakai rumus yang ada pKa plus lalu min pKb. pKa dan pKb dimasukkan hasil yang telah dihitung di atas ini. Selanjutnya ke soal yang C. Di soal yang C itu masih diketahui gramnya dan mr-nya. Maka langkah yang pertama itu adalah menentukan M dulu. Rumusnya gram per mr per liter. Ya, jadi dimasukkan gramnya nanti 5,35, mr-nya yang 53,5, liternya nanti dirubah 500 ml berubah menjadi 0,5 liter. Didapat hasil M, lalu masukkan ke rumus pH yang memakai Kb itu ya, setengah kali 14 min pKb min log M. Itu untuk yang C. Berikutnya yang D, sudah diketahui M-nya dan diketahui Ka. Berarti kita langsung ke rumus pKa. Rumusnya adalah min log Ka. Terakhir ke pH sama dengan setengah, memakai rumus yang ada Ka-nya berarti plus pKa plus log M. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita diminta menghitung konstanta hidrolisis garam. Untuk soal yang A, diketahui CH3COOK 0,1 m dan Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 5. Maka untuk menentukan besarnya konstanta hidrolisis atau KH itu kita gunakan rumus KW per Ka, di mana KW itu sudah tetapan, yaitu besarnya 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya kita masukkan angka 10 pangkat min 5. Ya, tinggal dihitung KW per Ka kalau diketahui Ka-nya. Sedangkan yang B, perhatikan di soal yang B diketahui Ka dan Kb.
Ka HCN, dan Kb NH3. Maka untuk menentukan besarnya KH digunakan rumus KW dibagi dengan yang bawah dikalikan. Ka kali Kb. Jadi kalau di soal diketahui Ka dan Kb menggunakan rumus ini. Lalu yang C itu adalah NH4Cl yang diketahui hanya Kb. Maka menentukan besarnya KH, rumusnya menjadi KW per Kb. Demikian latihan soal hidrolisis ini, semoga bisa lebih memantapkan pengertian kalian tentang larutan hidrolisis garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.